Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Imro'atul Marhamah dengan NIM 1908110108 dari kelas PAIA semester 4, seorang mahasiswi dari Universitas UIN Syekh Nurjati Cirebon. Izin mengumpulkan tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Afandi MAG. Video yang saya bawakan itu berjudul dengan Dinasti Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Sedangkan penamaan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah. Khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Latar belakang dinasti ini dimulai dari seorang bernama Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Ia dekat dengan Khalifah Umayyah. Oleh karena itu, Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Al-Malik memberi kepada Ali sebuah tempat bernama Humaimah, dekat Damaskus. Humaimah merupakan tempat yang tentram, namun keadaan berubah ketika Al-Imam Muhammad bin Ali memiliki keinginan meletakkan dasar-dasar kekuasaan dengan cara merebut dari Bani Umayyah. Abbasiyah muncul sebagai sebuah dinasti dalam lintasan sejarah, merupakan sebuah revolusi dalam sejarah Islam. Revolusi berlangsung tidak melalui kudeta terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa, yaitu Bani Umayyah. Muhammad bin Ali melakukan pergerakannya dengan langkah-langkah, diantaranya membuat propaganda untuk menghasut rakyat menentang kekuasaan Umayyah. Yang kedua, membentuk faksi-faksi Hamimah atau pengikut Syiah, faksi Kufah, pengikut Bani Abbas, dan faksi Khurasan, Mawali. Ketiga faksi ini bersatu dalam satu tujuan, yaitu menumbangkan dinasti Umayyah. Ide untuk mengambil kekuatan tersebut didasari oleh pandangan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah. Dasar pemikiran yang demikian sangatlah wajar karena Rasulullah adalah utusan Allah untuk memimpin umat. Dia merupakan orang yang suci sehingga akan menurunkan keturunan yang baik. Selanjutnya, dengan ide tersebut akan melahirkan kebencian dan kemarahan terhadap dinasti Umayyah. Setelah Muhammad bin Ali meninggal tahun 743 Masehi, perjuangan dilanjutkan oleh saudaranya Ibrahim sampai tahun 749 Masehi. Gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad. Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipinjarakan di Haran sebelum akhirnya dieksekusi. Ia mewasiatkan kepada adiknya Abul Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika tahu bahwa ia akan dibunuh. Penguasa Umayyah di Kufah, Yazid bin Umar bin Hubairah, ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Abdullah bin Ali, seorang paman Abdul Abbas, diperintahkan untuk mengejar Khalifah Umayyah terakhir. Marwan bin Muhammad bersama pasukannya yang melarikan diri dan akhirnya terbunuh di Busir, wilayah Al-Fayyun tahun 1320 Hijriah atau 750 Masehi, yang di bawah pimpinan Salih bin Ali, seorang paman Al-Abbas. Dengan demikian runtuhlah kekuasaan dinasti Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah pertama, yaitu Abul Abbas As-Saffah dengan pusat kekuasaan awalnya di Kufah. Dinasti ini berdiri pada tahun 1320 Hijriah atau 750 Masehi dan berdiri selama 524 tahun. Kalau dihitung dengan tahun Hijrah atau 500
tahun dalam tahun Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Nah, ketika ditaklukkan oleh kaum Tartar, usia yang panjang dari dinasti Abbasiyah dipenuhi oleh pasang surutnya kemajuan dalam khasanah sejarah dan peradaban Islam. Pemerintahan Abbasiyah dapat dibagi kepada 3 periode besar. Itulah sejarah dari lahirnya dinasti Abbasiyah. Kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua setelah Khulafaur Rasyidin, yang mana Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Harun al-Rasyid dan putranya Al-Makmun. Adapun kemajuan Islam pada masa Abbasiyah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan dalam bidang kebudayaan dan peradaban. Pada masa dinasti Abbasiyah, kaum muslimin sudah mulai berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan asing, yang mana sudah banyak karya-karya terpenting yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Adapun kebangkitan menerjemahkan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah sebagian besar disebabkan oleh masuknya beberapa pengaruh asing, sebagian Indo-Persia dan Suriah, dan pengaruh penting Yunani. Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah menjadi pesatnya perkembangan pengetahuan yang ditandai dengan dukungan penuh dari para khalifah. Salah satunya adalah Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Kemajuan lainnya terlihat dengan adanya terus berlangsungnya pertukaran budaya antara budaya barat dan timur dalam bidang perdagangan, kesenian, serta arsitektur. Yang kedua, kemajuan dalam bidang politik dan militer. Bidang politik, dinasti Abbasiyah pada sistem pemerintahannya berlandaskan pada ajaran Islam yang mengambil hukum pada Al-Quran dan menganggap bahwa dirinya adalah Sultanullah di muka bumi, yang mana seorang khalifah bukan hanya mengurus urusan dunia, melainkan juga urusan agama. Sistem ini sangat didukung oleh orang-orang Persia karena sesuai dengan anggapan mereka bahwa kekuatan sejatinya dari dewa. Dengan demikian, sistem pemerintahan pada saat itu bisa diterima orang-orang muslim maupun non-muslim karena adanya kemiripan dari keyakinan yang mereka anut. Selanjutnya dari bidang militer. Kemajuan dinasti Abbasiyah pada bidang politik ditandai dengan dibentuknya tentara profesional. Tentara ini bukan hanya direkrut dari bahasa Arab saja, melainkan juga dari bangsa Persia dan Turki. Tentara tersebut diberikan pembinaan dan gaji atas kinerjanya. Oleh itu, tentara tersebut harus loyal kepada dinasti dan tidak memihak pada kepentingan kesukuan atau kasta tertentu. Para tentara tersebut juga harus mampu mempertahankan dan mengamankan negara sehingga stabilitas negara mampu terjaga. Adapun pembentukan tentara ini karena sudah tidak ada lagi orang-orang muslim yang mengikuti praktek perang. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah meliputi beberapa pengembangan ilmu, yaitu diskusi ilmiah, penerjemahan buku-buku, dan perpustakaan. Di antara ilmu-ilmu pengetahuan umum yang berkembang pada masa itu adalah: yang pertama, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran sudah ada sejak masa Rasulullah dan salah satu dokter terkenal di masa itu adalah Haris bin Al-Kananah. Ataupun kedokteran mulai berkembang pada masa dinasti Abbasiyah karena adanya pengaruh dari Judhi Safur dan Iskandariyah atau lembaga pembelajaran kedokteran. Selanjutnya ada ilmu matematika. Kemajuan ilmu matematika berawal dari adanya perencanaan pembangunan kota Baghdad yang berdasarkan perhitungan yang sistematis. Hal tersebut terjadi pada masa Al-Mansur. Yang ketiga ada ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu yang sangat dibutuhkan untuk tujuan-tujuan keagamaan, yaitu untuk penentuan waktu sholat, waktu fajar, dan munculnya bulan pada bulan Ramadan, serta menentukan arah kiblat. Selanjutnya ada ilmu kimia. Ilmu kimia adalah salah satu ilmu yang dikuasai oleh tokoh muslim yaitu Jabir dan Hayyan.
yang dikenal dengan Bapak Ilmu Kimia Muslim. Selanjutnya ada ilmu farmasi. Ilmu farmasi adalah ilmu yang pelengkap dari ilmu kedokteran yang saling berkaitan. Adapun tokoh Islam yang terkenal dalam bidang ilmu kedokteran adalah Ibnu Sina. Selanjutnya ada ilmu geografi. Ilmu geografi adalah ilmu yang muncul akibat dari adanya perkembangan kota Baghdad sebagai pusat perdagangan. Ilmu geografi ini mendorong orang-orang muslim untuk mewujudkan keamanan dalam perjalanan. Di antara ahli geografi muslim yang muncul pada awal dinasti Abbasiyah bernama Ibnu Kharjabajabah yang telah menulis sebuah buku dengan judul Al-Masalik wa Al-Mamalik. Selanjutnya ada falsafah. Adalah ilmu yang terkenal oleh orang-orang muslim setelah mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain seperti bangsa Yunani, India, dan Persia. Adapun tokoh filosofi muslim pertama dalam bidang ilmu falsafat adalah Al-Kindi. Yang keempat, kemajuan dalam ilmu agama Islam. Di samping adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, ada juga kemajuan di bidang ilmu agama Islam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah berkembang dengan dua macam, yaitu tafsir bil matsur atau penafsiran ayat Al-Quran oleh Al-Quran atau oleh hadis Nabi. Selanjutnya ada salah satu tokohnya yaitu Ibnu Jarir At-Tabrani. Yang kedua ada tafsir bil ra'yi, tafsir dengan akal pikiran. Tokohnya ada Abu Bakar Asam. Selanjutnya ada ilmu hadis. Pada masa dinasti Abbasiyah ini sudah mulai ada pengkodifikasian hadis yang sesuai dengan kesohihannya. Maka lahirlah ulama-ulama hadis terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Selanjutnya ada ilmu kalam. Ilmu kalam terlahir karena adanya dua faktor, yaitu musuh Islam yang ingin melumpuhkan Islam dengan filsafat dan semua masalah termasuk agama yang berkisar pada akal dan ilmu. Salah satu tokohnya adalah Wasil Ibnu Atha. Selanjutnya ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang salah satu di antara tokohnya adalah Al-Quraisy dengan karyanya yang berjudul Risalatul Quraisyiyah dan Al-Ghazali dengan karyanya Ihya Ulumuddin. Selanjutnya ada ilmu bahasa. Ilmu bahasa berawal dari adanya kota Basrah dan Kufah yang menjadi pusat kegiatan bahasa. Adapun di antara tokohnya adalah Sibawayh, Al-Kisai, dan lain-lain. Yang terakhir ada ilmu fikih. Kemajuan pada bidang ilmu fikih berawal dari dinasti Abbasiyah yang mampu melahirkan 4 imam mazhab yang unggul. Mereka adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Dan yang terakhir ada kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Dari faktor internal, kemunduran dinasti Abbasiyah yang paling dominan berpengaruh terhadap kemunduran dinasti Abbasiyah adalah karena umat Islam meninggalkan ajaran agamanya. Yang pertama, faktor internal. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Yang kedua, faktor eksternal. Adanya perang salib, serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258. Kehancuran ibu kota mengiringi hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Meskipun faktor eksternal, yaitu serangan bangsa Mongol begitu luar biasa dahsyatnya, namun ini hanya berperan sebagai senjata pamungkas yang meruntuhkan kekhalifahan. Ada beberapa motif yang melatar belakangi penyerbuan bangsa Mongol ke Baghdad, di antaranya kekalahan dinasti Khawarizmi dari bangsa Mongol. Kekalahan ini sekaligus menghapuskan dinasti Khawarizmi dari Asia Tengah.
Padahal, Khwarizmi merupakan benteng yang kuat antara Mongol dan Abbasiyah. Runtuhnya dinasti ini menyebabkan tidak ada penghalang lagi antara Mongol dan Abbasiyah, sehingga menyebabkan bangsa Mongol dengan mudah masuk ke Baghdad, yang saat itu sudah lemah karena konflik internal. Selanjutnya, motif ekonomi. Serangan yang dilakukan Mongol juga dilatar belakangi motif ekonomi. Menurut Genghis Khan, pemimpin bangsa Mongol, bahwa penaklukannya semata-mata untuk memperbaiki nasib bangsanya, menambah penduduk yang masih sedikit, dan membantu orang-orang miskin bangsanya. Jika dilihat motif ini, invasi Mughal ke dinasti Islam memang pada saat yang tepat, karena di wilayah Islam rakyatnya makmur, peradaban maju, akan tetapi kekuatan militernya lemah. Dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam kontemporer dapat dilihat dari berbagai aspek. Hal ini dikarenakan kehancuran dinasti Abbasiyah menjadi sebab mundurnya dari berbagai aspek. Pada aspek ilmu pengetahuan, setelah hancurnya Abbasiyah, umat Islam selalu ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan terhadap dunia barat. Dalam aspek politik, ketika itu umat Islam dipimpin oleh seorang raja yang beragama Syamamis, penyembah matahari, yaitu Hulagu Khan. Dan pada saat kontemporer, hilangnya kekuatan Islam sebagai negara superpower, umat Islam terkotak-kotak. Umat Islam dijajah oleh Barat dan tidak ada lagi sistem khalifah. Dalam aspek ekonomi, setelah kehancuran Abbasiyah, umat Islam mengalami kemiskinan dan perekonomian dikuasai oleh bangsa Barat hingga saat ini. Bagaimana teman-teman? Sudah ditonton videonya sampai selesai? Semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari ucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.